Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan berkesempatan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Bismillah ya ibu-ibu, Allah terima semua ibadah kita dan kembali diberi kesempatan untuk kita semua bisa bertemu dan beribadah di Ramadan yang akan datang. Sholawat serta salam marilah tetap kita tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan sahabat-sahabatnya sehingga syafaat dari beliau akan sampai kepada kita semua di yaumil qiyamah kelak. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang selalu sehat dan berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana turunnya Al-Quran. Karena seringkali karena kesibukan kita dalam keseharian ini, kita menjadi lupa dan tidak sempat untuk mempelajari mengenai bagaimana turunnya Al-Quran. Padahal dalam proses turunnya Al-Quran ada banyak sekali cerita dan keagungan yang dimilikinya. Baik ibu-ibu, Al-Quran diturunkan tidak serta-merta 30 juz seperti yang ada saat ini yang kita pegang di tangan kita dan kita baca dalam keseharian, namun melalui beberapa tahap. Ya, disebutkan ada 3 tahapan di sini ya. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan tempat dikumpulkannya catatan-catatan tentang segala ketentuan dan kepastian dari Allah. Jadi takdir-takdir semuanya di situ dikumpulkan di Lauhul Mahfuz. Nah, proses pertama ini diisyaratkan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat Al-Buruj, yaitu surat ke-85 di ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yakni Lauhul Mahfuz. Jadi jelas di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu tersimpannya di Lauhul Mahfuz. Oke. Kemudian tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, tempat yang ada di langit dunia. Nah, proses kedua ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kita sudah hafal semua ayatnya saya kira. Kita ulangi. Karena kita sudah hafal, kita baca bersama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini ayat 1 ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya. Diisyaratkan juga dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga yang artinya sesungguhnya
Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Itu adalah tahap kedua dari turunnya Al-Quran. Jadi setelah dari Lauhul Mahfudz, kemudian tahap keduanya diturunkan ke langit dunia. Nah, tahap berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke hati Rasulullah. Ya. Dan ini secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Ada kalanya turunnya itu per ayat, ya. 1 ayat, 2 ayat, atau bisa juga ya, ada juga yang 1 surat sekaligus. Nah, pada tahap ini Allah isyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, yaitu surat ke-26 ayat 193 sampai 195. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad disebutkan kan tidak sekaligus, tapi diturunkan sesuai kebutuhan melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya. Bahkan sering juga turunnya Al-Quran adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang dilontarkan kepada Nabi, atau untuk membenarkan tindakan Nabi SAW. Namun, tidak sedikit pula surat atau ayat-ayat yang turun tanpa latar belakang pertanyaan atau kejadian-kejadian tertentu. Dan ini mengandung hikmah serta faedah yang besar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan. Yang surat Al-Furqan ya, di dalam surat Al-Furqan, yakni surat ke-25 ayat ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartilan. Nah. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ya, seperti itu. Hikmah lain dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad untuk menghadapi orang-orang musyrik yang selalu menentang dan melemahkan Nabi. Kemudian juga untuk memudahkan dalam penghafalan dan juga pemahaman, karena pada saat itu Al-Quran turun ya untuk kali pertama itu di tengah-tengah masyarakat Arab yang masyarakatnya saat itu adalah ummi. Jadi mereka itu tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan maupun tulisan. Sehingga apabila diturunkan secara bertahap, ya, tidak sekaligus, itu lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dihafalkan. Jadi mudah juga untuk diterima, seperti itu. Nah, hikmah selanjutnya dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mengikuti setiap kejadian sehingga ada penetapan akidah yang benar dan hukum-hukum syariat serta akhlak yang mulia, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 106. Nah, dari uraian di atas, ibu-ibu, terbukti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana, dan ini tidak bisa diragukan. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur,
Ini dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Dan hal ini tentu hanya dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana turunnya Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuat kita lebih dekat dengan Al-Quran. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melaksanakan puasa bulan Ramadan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Nasrun minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.